Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz, sang pemburu benda kuno. Salam itik-itik, ojo kenal, ojo kenil. Salam budaya masyarakat Indonesia semuanya yang saya cintai. Semoga kalian semua menunaikan ibadah puasa dengan baik dan kuat melaksanakan, tidak ada kendala apapun. Di dalam puasa ini banyak tenaga ataupun mungkin cuacanya tidak menentu, sehingga harus dijaga ekstra betul-betul kesehatan. Saya berapa hari dalam keadaan puasa tidak menyelam, tapi saya hunting di sungai-sungai kecil dan otomatis sebatas segini sambil saya rogo ke sana kemari, tapi di sungai itu menentukan lokasi itu menentukan merubah skalanya orang dapat barang atau tidak. Kalau sungainya bagus dan kelihatan suasananya padas dan sebagainya, tapi di situ tidak ada situs-situs sejarah nenek moyang kita, otomatis Anda tidak akan dapat apapun. Misalnya di wilayah Ngawi, di wilayah Bojonegoro, dan yang mana seperut sungainya juga tidak terlalu dalam, sehingga saya tidak harus menyelam, sehingga di situ hutan-hutan itu banyak mengandung barang pecahan keramik yang luar biasa banyak, juga fosil-fosil bermacam-macam. Sebuah kekayaan bangsa kita yang luar biasa sekali, yang tidak dilirik atau tidak diperhatikan masyarakat kebanyakan. Misalnya pohon-pohonan seperti bonsai di proses ke rumah bonsai itu terus dibudidayakan, dikembangkan, banyak juga termasuk daun-daun yang langka, itu varigata, banyak ya di hutan-hutan tersebut. Nah, lantas kita menyusuri sungai-sungai itu, kita terjun mengalir sampai berapa kilo, dan saya menginap 3 hari 3 malam. Alhamdulillah di situ memang situs daerah Majapahit, kebanyakan Bluro. Nah, itu juga banyak benda-benda dari Kauriban. Maka keramik-keramik saya pilah-pilah, akhirnya menemukan alhamdulillah beberapa keramik yang bagus masih utuh, sebagian memang banyak yang hancur berkeping-keping ya karena alam, banjir dan sebagainya, karena dia tidak terikat di patopan. Yang namanya patopan itu sebuah relung ya. Nah, di situ terkunci pasir, begitu padat pasirnya, terus terkunci batu lah. Di situ dia ndak obah, ndak bergerak. Nah, dengan begitu keramik-keramik tersebut sangat utuh. Ya ada yang kupil kecil-kecil ya, kita seperti ini. Nah, ini keramik yang luar biasa. Ini ada tanda di sini. Nah, ada tanda. Ini cantik, biru putih. Nah, memang ada kupil kecil-kecil, tapi ini saya bilang sudah sangat utuh. Nah, ini otomatis ini di kalangan bangsawan. Ini sebuah cawan. Nah, cawan dikala minum menghadapi raja-raja, beliau semua memakai cawan yang cantik seperti ini. Bisa dilihat baliknya. Nah, terpelihara. Dan biasanya para pelukis-pelukis keramik ini sangat khusus. Ini tangan-tangan terampil. Nah, sebelum dia dimainkan glasurnya, dia terus dilukis. Dan pewarnaan ini juga tertentu. Karena apa? Zaman dulu belum ada proses pembikinan tinta semodern sekarang. Jadi semuanya ini pewarnaan dari bahan tumbuhan. Mereka warna ini jadi biru, warna ini kuning, zaman ini
coklat dan sebagainya nanti jadi merah. Jadi dia sudah hafal. Nah, pelukis-pelukis ini sudah sangat terlatih dan memang dia bekerja untuk kalangan bangsawan dan kerajaan. Makanya tengah ini ada tanda kode khusus. Nah, ini kalau megang harus ekstra hati-hati. Seperti ini pemirsa, megang. Jangan megang ini dilepas, nggak boleh. Jadi ini harus gini. Ini peraturan. Kalau bisa lebih bagus lagi pakai sarung tangan. Nah, seperti itu. Ini juga seperti ini. Ini memang ada retak di sini ya. Nah, ini ada retak, tapi saya bilang relatif utuh. Ini juga cawan bangsawan. Nah, dari lukisan-lukisan ini kelihatan. Hanya eranya berbeda. Eranya berbeda. Jadi ada era Sung, bukan Song, ada era Ming, ada era Han dan sebagainya, seperti itu. Maka banyak keramik-keramik dari bangsa Indo-Cina maupun dari bangsa Cina sendiri masuk memperkaya kebudayaan kita sendiri di bawah mereka, jadi saling tukar. Nah, seperti ini mangkoknya. Ini yang luar biasa, ini mangkok ini dengan sangat indahnya, bahannya ini khusus. Nah, seperti ini. Nah, tengahnya gini, ada keramiknya, sini tidak diglasur. Nah, barang temuan bisa dilihat dari tekstur, dari warna, dari apa, tekstur. Jadi kalau pakai kaca pembesar bisa kelihatan barang baru sama barang tua beda, dari glasurnya ini beda, dari pewarnaan, bahan pewarnaan beda, terus dari bahan ini, jenis keramiknya ini, nah ini udah jauh beda. Ini rata-rata ekornya seperti ini, ujung ekornya ini, dan ini sangat langka. Nah, kalau ini pecah-pecah banyak, tapi untuk mendapatkan ini sudah tidak produksi lagi dengan bahan-bahan kuno seperti ini, tidak akan bisa ditiru. Karena apa? Dari ini matinanya ini sudah berbeda, sudah nempel beribu tahun, jadi bisa kelihatan kunonya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah saya dapat utuh, tidak retak, dan alhamdulillah sangat utuh. Nah, ini kelihatan. Ini termasuk jenis seladon juga. Nah, jenis seladon warna dulu itu mempunyai imbas, jadi menawan, jadi orang itu bisa lahap gimana, itu sudah diatur nenek moyang kita itu, mencari apa bahan-bahan seperti ini untuk kalangan raja supaya nikmat, supaya apa makannya enak. Itu gimana, bukan zaman modern aja, zaman dulu sudah berpikir ke arah sana. Bahkan kadang-kadang sampai piring pun emas. Nah, kadang anak muda nggak mikir, masa ada piring emas. Loh, bangsa kita ini kaya kok malah direndahkan. Bangsa kita ini kaya, kandungan emas di mana-mana. Di Pulau Jawa ini banyak kandungan emas yang belum dieksplorasi semuanya. Sumatera banyak, Kalimantan banyak sekali, Kalimantan luar biasa, Sulawesi banyak, bahan lain-lain, Papua banyak juga. Lah seperti itu, bangsa kita ini bangsa yang kaya. Kalian semua anak-anak muda ini pada jatuh di sebuah kasur yang empuk, tinggal kalian gali, tinggal kalian semangat, tidak boleh putus asa. Coba kalian hidup di Afrika, mau gimana lagi kalian? Berusaha keras, kerja banting tulang, ya cuman untuk makan. Kalian di sini bisa berkembang, menikmati nasib muda. Jangan selalu mencemooh, ngomel ataupun mengeluh. Nah, ini saya umur 70 lebih masih hunting, tidak mengeluh. Nah, walaupun keadaan saya alhamdulillah puasa,
ya capek-capek, pilek-pilek, kadang ya kena hujan ya meriang juga, tapi itulah kita mengungkapkan sejarah bangsa kita yang besar sekali. Makin nanti terungkap, di Kediri terungkap, di Malang terungkap, raksasa Blitar terungkap, di mana-mana terungkap sejarah bangsa kita ini hebat. Maka anak muda jangan sampai putus asa dan kerja tidak karu-karuan sampai ada yang lena menjadi pemabuk ataupun narkoba. Jangan, kasihan kalian. Nah, seperti ini anak muda. Ini sebuah cincin juga dari zaman era Mojopahit. Alhamdulillah masih utuh juga, batunya juga utuh ya, cuman ini sejenis mustika ya. Nah, seperti ini, dan batunya juga sangat indah kalau dicermati, indah sekali warnanya, jadi kemilo, istilahnya kemilo seperti ini kerjaan tangan bukan mesin. Jadi coba Anda pikirkan, pekerjaan tangan bisa seindah ini, berarti nenek moyang kita ini luar biasa. Kita belum luar biasa lah, kalau mau menjadi luar biasa seperti nenek moyang kita, semangat yang tinggi, pantang menyerah dalam hidup. Kalian jangan mudah putus asa, jangan berhura-hura menyenangi sesuatu kesenangan yang tidak pada tempatnya. Bangsa kita ini nanti melaju, Anda anak muda ketinggalan. Semuanya melaju, saudara kalian melaju, melambung dengan kesuksesan luar biasa. Anda tertinggal dalam bidang apa? Kemampuan ekonomi, IQ ketinggalan, semangat ketinggalan. Kalian cuma dibuai mimpi ke dukun, mimpi uang, wah jeng ada uang amanah berkarung-karung. Sebuah mimpi konyol, tidak akan terjadi. Tidak ada barang jin, setan mencetak uang, itu tidak ada di dunia. Saya tahu bangsa jin kelihatan, terus mengapa bisa nyetak uang? Tidak. Dia heran sama kita. Karena apa? Kita bisa membuat ini, dia tidak bisa. Kita bisa membuat ini, cincin yang bagus, dia tidak bisa. Kita bisa terbang bawa orang banyak, dia terbang cuma satu, jin. Kalian masukkan ke akal pikiran, jangan terlena. Jin itu terbang satu, kita terbang bawa ribuan orang di dalam pesawat yang besar. Ini hebatnya kita. Jin itu kagum. Terus ada orang konyol minta sama jin, pikirannya kecil. Nah, itu kalian sadari, kalian insaf, supaya kalian semangat jadi orang yang bisa memimpin bangsanya, memimpin rumah tangganya, memimpin istrinya, memimpin anaknya. Harus punya karir. Karir apa? Menguntungkan bangsa, menguntungkan agama, menguntungkan kehidupan, dan membuat jaya bangsanya. Kayaknya bangsa Indonesia di daerah itu banyak sekali seperti ini, fosil, mengerikan. Apabila ada fosil gini, pasti ada minyak. Nah, ini tolong anak muda belajar dikit-dikit. Di situ ada minyak. Bangsa kita kaya. Makin kaya negara, kalian akan mengenyam kenikmatan, kemudahan, fasilitas. Kedepannya kita kaya. Kalian jangan sampai ketinggalan. Ini berat sekali nih. Ini fosil zaman jutaan tahun. Nah, seperti ini. Oh, ini berat ini. Berjuta tahun bisa seperti ini. Nah, orang ngomong ini kayu. Karena apa? Belum belajar, makanya belajar supaya pandai kalian. Kalau sudah pandai, menguntungkan negara, menguntungkan kalian sendiri, kalian akan terselamatkan untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Menyelamatkan diri sendiri tidak bisa, gimana menyelamatkan istri, gimana menyelamatkan anak, menyelamatkan diri sendiri tidak bisa. Nah, di situ selamatkan diri kalian. Berarti kalau sudah bisa mampu menyelamatkan diri sendiri, otomatis kalian mampu menyelamatkan istri, menyelamatkan anak. Menyelamatkan gimana? Supaya sukses. Sukses di mana?
sukses di dunia, sukses di akhirat. Nah, seperti ini juga fosil pemirsa. Nah, jadi seperti ini. Kenapa bisa gini? Ini putus, saya temukan putus, dan ini berat sekali, panjang pemirsa. Nah, seperti ini. Wah, saya megangnya harus erat karena berat loh. Ini ada teksturnya di sini. Nah, kalau ada seperti ini, kekayaan bangsa kita luar biasa. Di mana adanya? Di seluruh bumi Indonesia ada semacam ini. Kita ini cerdas, hanya tidak digunakan kecerdasan, yang digunakan ego. Wah, murup, wah, berapi-api, tapi tidak karu-karuan, tidak terarah. Merugikan apa? Diri sendiri. Merugikan siapa lagi? Kedua orang tua. Ibu Anda melahirkan, Anda sia-sia. Akhirnya saya merantau lagi, naik lagi ke pesisir itu, ngeri terus. Nah, di situ ada air terjun, di situ nemukan ini pataka jenisnya, tapi ini mendaknya aduhe. Kalau kuning tetap kuning, memang ini agak bengkong. Apa itu bengkong? Ya nekuk gitu, tapi indah sekali, luar biasa pembikinannya, tempaannya. Ini ada geger belutnya, ini presisinya bagus sekali, dari ujung, dari tengah ini ke ujung, sangat indah sekali, tanpa ada celah. Dan bahan-bahan meteor yang berkelas tinggi, mereka selalu mencari di malam hari jatuhnya mana. Mereka tidak buru malam hari, tapi udah tahu jatuhnya ke arah sana. Mereka besok langsung merantau ke tempat itu, mengambil meteor itu untuk ditempa, dijadikan bahan pusaka yang luar biasa. Nenek moyang kita ini sangat luar biasa, patut ditiru. Apa? Semangatnya, tidak pernah menyerah, itu patut ditiru. Dan dia berani bersakit-sakit dahulu untuk kemudian dia sukses. Para cantrik-cantrik yang empu itu, dia dari kecil sudah ikut empu. Wah, merasa bangga luar biasa, berceripaya panas dia menjalankan apinya milik empu itu. Berapa orang dari sisi sana, misalnya 4 orang, sisi sini 4 orang, ada yang 2 orang itu terus kubuin sampai api itu menjadi api abadi, seakan-akan tidak pernah padam. Nah, dia mulai jadi cantrik sampai berkibar, akhirnya dia luar biasa mencurahkan tenaganya, kebaktiannya ke empu, dan dia betul-betul ingin punya ilmu, semangatnya luar biasa sampai dia menjadi empu. Akhirnya saya alhamdulillah di Perengan itu saya mendapatkan lagi pusaka yang sangat indah, sangat cantik, dan milik seorang pangeran besar, yaitu namanya Bre Wirabumi atau Brawijaya. Alhamdulillah. Nah, ini handle-nya bisa kelihatan. Kalau kuning ya tetap kuning, tidak ada jadi biru, jadi hijau. Itu konyol sekali. Ini tidak tahu ini ada kinatannya apa enggak. Yang penting ini handle-nya kita tahu emas, dan ini mendaknya juga gitu sama, dan bahan-bahannya juga bagus. Dan ini sebuah naga, ya, naga Jawa ini. Nah, ini warisan dari leluhurnya beliau Prabu Brawijaya itu, mungkin dari Prabu Hayam Wuruk, diwaris-wariskan seperti itu, sehingga jadilah pusaka yang indah. Dan ini ada pakem seperti Putra Satu ini, nah, seperti itu. Bahan-bahannya juga bagus, cuman ini pelekatnya masih lumayan. Ya, kita pelan-pelan biasanya. Saya tidak pernah nyuci, cuma pelan-pelan kalau naruh. Nah, seperti ini. Indahnya ini burung pemirsa. Nah, ini bisa dilihat burung yang cantik, luar biasa.
keindahannya bangsa kita, ukirannya jelimet. Apa itu jelimet? Teliti, sangat teliti, seperti pemirsa. Jadi mereka selalu menjaga kesucian, menjaga privasi, menjaga kaum yang lemah. Bukan seorang kuat menindas lemah, tidak. Mereka itu menjaga rakyatnya, memberi bantuan rakyatnya. Dan kalau pendekar-pendekar itu, silat-silat zaman dulu itu tidak menakutkan rakyat, jadi malah membantu rakyat. Nah, gitu pendekar-pendekar itu. Nah, itulah bangsa kita patut ditiru. Rasa kependekarannya, rasa menjunjung kebenaran. Apabila ada musuh, ada rampok, wadik, dia maju duluan. Pendekar-pendekar itu melindungi apa? Melindungi yang lemah. Bahkan rakyat merangkul mereka. Akhirnya mereka diangkat sebagai punggawa kerajaan, sebagai pasukan kerajaan, ya seperti itu pendekar-pendekar. Karena jasa-jasa para pendahulu tadi, nenek moyang kita termasuk. Alhamdulillah, saya terakhir ke hari ketiga saya mau pulang, terpaksa hunting karena ya agak sakit juga. Akhirnya saya hunting, sepakat jam 12 harus pulang. Akhirnya dalam hati sendiri saya sepakat, tidak dengan admin karena daerah itu langka, sangat berbahaya. Akhirnya sampai setengah 1 karena ringkes-ringkesnya. Nah, seperti itu. Terus saya pulang, masih ditinggali pusaka yang sangat cantik, sangat indah. Nah, ini pemirsa, indahnya luar biasa, sangat luar biasa pusaka ini. Bagi saya ukirannya jelimet, lah bentuknya naga, dan ini kinata semua buyuk seperti ini. Walaupun insya Allah ini ada yang beberapa yang ketutup. Nah, seperti ini pemirsa. Loh, alhamdulillah ini kelihatan kinatanya di sini. Terus ini alurnya sampai ke atas, ini luar biasa. Dari sini juga kelihatan loh, di sini kinata buyuk. Nah, ini juga termasuk naga Jawa seperti tadi ini. Nih langsung dari Prabu Hayam Wuruk yang luar biasa. Beliau gagah perkasa, termasuk mempersatukan Nusantara dengan Mahapati Gajah Mada. Ini luar biasa. Kenapa kok tidak sembarangan? Ya memang beliau orang wingit, orang sangat bakti kepada ayahanda, kepada leluhur, pada nenek moyang, sangat bakti. Tidak harus kaya terus mengandalkan kekayaan, pamer kekayaan dan sebagainya, mukuli orang dan sebagainya. Tidak, dia malah kaya luar biasa, kedudukan luar biasa, melindungi rakyat, bukan kebalikan. Sampai beliau jadi raja yang besar perkasa, mempersatukan bangsa sehingga bangsa ini menjadi bersatu. Nusantara dengan kekuatan yang sangat luar biasa, Majapahit mempersatukan bangsa ini Nusantara sampai ke Filipina, ke Syam yaitu Thailand, sampai itu sisa-sisa dari daerah Patani juga itu termasuk beberapa sisa pasukan dulu. Terus dari Myanmar juga lah, seperti itu. Indochina juga nah, seperti itu. Laos, Kamboja itu sisa didikan Majapahit. Hanya kita selalu meremehkan bangsa sendiri, kemampuan bangsa sendiri selalu diremehkan. Lah di situ ini sangat merugikan Anda. Mari kita sama-sama kita sadari, kita insafi diri kita ini, terutama anak-anak muda, supaya kita bangkit bersemangat ke depannya. Pada tahun 2030 kita lepas landas betul menjadi bangsa yang besar dan berjaya. Semuanya itu seperti itu Majapahit. Jangan sampai tertular penyakit-penyakit yang
dari luar, apalagi dari dalam diri sendiri, yaitu rasa meri, iri, dengki, sirik karena tidak mampu. Wah, jangan. Kalian tunjukkan kemampuan kalian dengan semangat yang tinggi, pantang menyerah. Ini pembelajaran bagi bangsa kita yang besar, supaya kedepannya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan menjadi jaya. Indonesia pasti dengan kalian. Nah, contoh empu yang seperti ini, indahnya luar biasa. Rencaan ini kecil-kecil, dengan tidak ada jarak, misalnya ini besar, ini kecil, lubang-lubang ini yang diantara sisi, presisinya tepat semua. Ini yang saya kagumi. Kalau di kaca pembesar kelihatan rencek ini dan berurutan sampai ke atas. Maka patut orang besar memilih ini, supaya apa? Menuju kejayaan. Maka keluarlah barang-barang yang terpendam, tersembunyi. Sudah waktunya bangsa kita akan keluar terus. Bahkan Kediri akan keluar terus. Majapahit juga akan keluar terus. Di tanah Jawa, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan di mana-mana kita menuju kejayaan bangsa kita. Oke para pemirsa, saya akhiri karena ini sudah terlampau malam. Saya sendiri juga sangat luar biasa capek. Nanti kita sambung lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap. Saya orang tua, pasti banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anda semua, seluruh masyarakat Indonesia adalah saudara saya, seakan-akan saudara kandung. Kalian sakit, saya sakit. Kalian disakiti orang luar, saya juga sakit. Saya juga bisa marah. Kenapa? Kalian disakiti orang luar. Saya juga siap membela bangsa, kapanpun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idik-idik, ojo kenal, ojo kenil. Rahayu, rahayu, rahayu.